Menurut gua pribadi brand lokal Indonesia yang sekarang tuh sangat bervariatif banget ya. Dari desain, dari konsep pun sangat macam-macam ya. Ada yang lebih ke hype, ada yang lebih ke indie, retro. Dan itu sangat bagus sih menurut gua karena setidaknya anak-anak Indonesia atau orang-orang Indonesia bisa kreatif juga, lebih berpikir untuk memajukan perekonomian Indonesia. Kalau menurut gua sih gitu ya. Dari bahan juga udah sangat apa ya, macam-macam sih, keren sih kalau menurut gua, keren parah. Anak muda yang bikin sebuah brand itu adalah suatu, bukan talenta sih, lebih ke ya bagusnya ada keinginan juga, bisa ngebuat lebih kreatif, jadi lebih belajar bisnis dari awal banget, dari kecil banget. Kayaknya di situ sih, jadi setidaknya anak-anak Indonesia yang ya remaja gitu nggak cuma bikin TikTok gitu-gitu aja atau ya kopi-kopi senja, tapi mereka punya ada aktivitas lain di belakangnya yang mungkin bisa kedepannya bahkan bisa membuat si anak remaja itu lebih berkembang sih, otaknya lebih apa ya, lebih kreatif aja, mungkin dari nanti mungkin dari brand mungkin ke yang lain. Berbelajar bisnis itu nggak mudah sih emang untuk remaja, tapi setidaknya remaja itu mau belajar dan keren sih menurut gue, keren parah. Waduh, kalau disuruh milih sekolah atau mimpinya itu tergantung sih ya gimana diri sendiri. Gue nggak bisa menentukan orang itu harus memilih mimpinya atau orang itu harus mengejar pendidikan. Tapi untuk gue pribadi sih, yang gue tahu ya, yang gue pelajarin dari hidup, untuk kalau misalkan masih kuliah atau masih SMA ya bolehlah belajar dikit-dikit untuk berbisnis, untuk mengejar mimpinya, kayak mungkin dia nyanyi atau dia belajar acting atau dia broadcasting untuk belajar radio, itu nggak ada salahnya. Cuma benar kata orang tua zaman dulu, pendidikan itu penting juga, otak kiri dan otak kanan itu harus balance. Pendidikan penting, kreativitas pun penting. Jadi ya nggak bisa milih dua-duanya, nggak bisa milih salah satu. Lebih baik dua-duanya diambil dan ya mungkin lebih keren aja kalau menurut gue sih. Ya gitulah setidaknya. Jadi kalau gue pribadi waktu itu lebih pendidikan gue dulu beresin, setidaknya ya kuliah S1 beres, setelah itu ya udah kalian juga bebas-bebas aja sih. Setelah S1 kalian mau jadi apa juga it's okay aja. Pesan gue adalah jangan cepat menyerah pasti, karena kalau buat berbisnis itu nggak mudah ya, karena nggak cukup 1 tahun 2 tahun, pasti bakal bertahun-tahun. Ya sama aja kayak berkarir lah, istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan udah nyerah di awal, emang ada rasa putus asa di awal, cuma ya tolonglah, namanya juga dari nol, pasti banyak banget. Kalau mau sukses tuh pasti ada aja yang apa ya, kalau bahasa Sunda tuh dodoja kayak cobaan gitu. Cuma ya jangan mentang menyerah pertama, terus kedua terus mau belajar, ketiga konsisten, dan keempat harus bisa menerima pendapat orang lain. Karena menurut gue pendapat orang lain itu belum tentu orang yang mengkritik kita itu mutlak salah, tapi nggak juga bisa diambil positifnya dari orang mengkritik kita. Dan ya banyak lagi sih, pokoknya untuk inovasi diri, memperbaiki diri itu penting sih dari kritik-kritik orang. Itu aja sih, tetap semangat guys.